PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jadi kau akan membuat tali permusuhan? Terpaksa ini kulakukan. Aku menginginkan arca emas Dewa Siwa atau tahan seranganku, Yukendit. Hebat juga pukulan-pukulan yang kau lancarkan. Tapi, apakah kau mampu melawan ilmuku yang ampuh ini? Pelumpuh daya, pembangkit birahi. Iya. Imbangi dengan ilmu penakut sukma. Kau goyah, Gendit. Kau tidak bisa menahan seranganku. Hebat Cakar Maut. Nah, sekarang ikutilah perintahku. Harus membuka pintu kamar penyiksa itu, Yukendit. Tidak Cakar Maut. Baiklah. Nah, ini tingkat kedua ilmu pelumpuh daya. Cakar Maut. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, M. Abud sebagai Kiciro, Neni Haryoko sebagai Yukendit, Totot Prambanan sebagai Pengemis, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Beni sebagai Cakar Maut, Ana Sambayon sebagai Lantri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dalam keadaan tersiksa, terbelenggu dan keracunan masih bisa merobohkan Kiciro. Sementara itu Raden Sakapalwaguna yang berada di tengah-tengah hutan Welingi menemui bandil yang istrinya hilang. Lalu bersama pengemis budiman Ki Ageng Pelindo mencarinya ke arah hulu sungai. Raden, kita terus saja ke hulu sungai ini. Aku yakin, pasti Lantri tersesat jalan. Mudah-mudahan ketemu, Ki. Tapi kalau ada yang menculiknya, kita akan repot dibuatnya, Ki. Kalau diculik, tidak mungkin. Tempat ini sangat rahasia sekali. Untuk jalan masuk kemari, memakai angka bintang. Oh, hebat sekali, Ki. Pantas, sewaktu aku membayang-bayangi dirimu, hampir saja kehilangan jejak. Raden Saka, musuh kalau masuk kemari, walaupun bagaimana hebatnya dan tangguhnya,
tidak akan bisa meloloskan diri. Banyak jebakan-jebakan yang mematikan. Nah, yang aku khawatirkan, jebakan-jebakan ini dilalui oleh Lantri. Astaga, bagaimana Ki? Maksudku, Lantri sampai terperangkap dengan anaknya yang masih kecil itu? Ya, berdoa saja, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Lantri terus menyusuri sungai ini. Ya, mudah-mudahan begitu, Ki Ageng. Cukup sayang, jangan menangis. Sebentar lagi kita pulang ya. Ayo minum dulu sayang. Minum ya. Sudah, jangan menangis. Kau dengar itu suara gadis bayi? Sayup-sayup dari arah hulu. Ayo, kita terus ke sana. Nah, lihat. Pohon-pohon kecil ini bekas diinjak orang. Pasti Lantri ke arah sana. Iya, Ki. Bobo ya, jangan menangis. Sudah, cukup sayang. Oh, Ki. Suara harimau itu, Ki. Ayo, cepat kita ke sana. Jangan sampai harimau itu mendahului kita. Iya, ayo. Hup, ya. Tampak Raden Sakapalwaguna begitu cemas mendengar suara harimau di dekat suara tangis bayi itu. Lalu ia melesat dengan cepat. Sementara itu Lantri kakinya gemetar ketakutan karena di depannya telah berdiri seekor harimau. Dari mana datangnya harimau itu? Tahu-tahu sudah berada di depanku. Matanya berkilat-kilat seperti mata seekor kucing. Yang Agung, kalau aku mau diterkam oleh harimau itu, terkamlah. Tapi lindungi anakku ini. Lindungi anakku ini. Pergilah kau harimau jahat. Ya, harimau itu pergi dengan kesakitan. Ya, pukulanmu itu membuatnya ketakutan. Ki Ageng lindung. Terima kasih. Terima kasih aku telah diselamatkan. Kalau saja tidak datang kemari, mungkin nyawaku sudah lepas. Berterima kasihlah kepada Dewata. Aku dan Raden Saka cuma saksi perantara kejadian ini. Nah, ayo kita pulang. Suamimu menunggu dengan cemas. Iya, baik Ki Ageng. Diam sayang, jangan menangis. Kita pulang ya sayang. Cup. Raden, bersabarlah. Kelihatannya Lantri masih lelah, kecapean. Aku tidak tega untuk membangunkannya. Iya, Ki. Aku sekarang sudah tidak khawatir lagi. Karena orang yang menyimpan benda itu sekarang ada di sini. Aku berharap kepada Ki Ageng agar Lantri dan Bandil jangan pergi dulu kemana-mana. Karena aku sendiri akan mencari jejaknya Anting Wulan, Ki. Kau harus hati-hati, Raden. Banyak musuh-musuhmu yang mengintai benda pusaka itu. Terima kasih atas nasihatmu, Ki Ageng. Aku akan selalu waspada. Oh ya, Melur tidak kelihatan. Kemana perginya, Ki? Sedang mengurusi dapur. Karena sekarang Melur betul-betul menginsafi dirinya yang telah berbuat salah. Dharma baktinya di sini sangat menguntungkan kaum pengemis tongkat merah. Pada dasarnya Melur itu orang baik-baik. Karena ulah Ki Jero yang menipunya jadi tersesat. Dia telah diselamatkan oleh danyang-danyang buah ular kobra. Korban kejahatan selalu terjadi di mana-mana. Semoga Dewata melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Nah, Raden, sebelum berangkat, minumlah dulu air kelapa muda ini untuk sekedar menguatkan tubuhmu, Raden. Ki Ageng selalu merepotkan saja. Tidak, Raden. Aku selalu menyediakan kelapa ini jika akan bepergian. Raden Sakapalwaguna setelah minum air kelapa hijau pamit untuk mencari jejak Anting Wulan. Sementara itu terjadi keributan di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Cakar Maut telah mencium jejak Anting Wulan yang telah tertawan. Cakar Maut, apa
Apakah kau lupa bahwa di antara saudara-saudaramu ada yang tewas digaluh oleh Anting Wulan? Justru itu, aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan Anting Wulan. Awas menyingkir, aku akan menemuinya. Kau tidak bisa begitu saja masuk kemari, Cakar Maut. Sayang sekali kalau kau melanggar perguruan. Bukankah antara perguruan Segoro Ireng dan dirimu telah terjalin persahabatan? Memang begitu. Tapi sekarang setelah saudara-saudaraku tewas, itu tidak berlaku lagi. Jadi kau akan membuat tali permusuhan? Terpaksa ini kulakukan. Aku menginginkan arca emas Dewa Siwa. Atau tahan ini seranganku, Yukendit. Hebat juga pukulan-pukulan yang kau lancarkan. Tapi, apakah kau mampu melawan ilmuku yang ampuh ini? Pelumpuh daya, pembangkit birahi. Iya. Imbangi dengan ilmu penakut sukma. Kau goyah, Gendit. Kau tidak bisa menahan seranganku. Hebat Cakar Maut. Nah, sekarang ikutilah perintahku. Harus membuka pintu kamar penyiksa itu, Yukendit. Tidak Cakar Maut. Baiklah. Nah, ini tingkat kedua ilmu pelumpuh daya. Cakar Maut. Bagus. Sekarang kau dalam pengaruhku. Pengaruh ilmu sihir pelumpuh daya. Sebentar lagi kau akan mabuk kasmaran denganku, Kendit. Hebat sekali pemandangan di sini. Sayang sekali. Orang sakti harus terikat dengan belenggu. Cakar Maut, jangan hiraukan perempuan yang dibelenggu itu. Ayo, kita ke kamar yang lain. Ke sana itu, Cakar Maut. Untuk apa kau mengajakku ke sana? Untuk apa, Kendit? Cakar Maut, aku mencintaimu. Aku tidak bisa menahan api kasmaran di dadaku ini, Cakar Maut. Kendit. Jangan sekarang. Aku masih punya persoalan dengan Anting Wulan, Kendit. Cakar Maut, kau menyiksaku. Kau menyiksaku. Tidak. Aku tidak menyiksamu. Ya, baiklah. Akan kupenuhi permintaanmu. Ayo, kita ke sana. Tunggu, apa yang akan kau lakukan, Yukendit? Kakang, aku akan melayani Cakar Maut ini. Dia gagah sekali. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Keluar kau dari kamar semedi ini. Kamar ini bukan untuk melakukan perbuatan terkutuk. Dan kau, Cakar Maut, apakah kau lupa dengan ikatan kita sebagai satu anak cabang perguruan Segoro Ireng? Semuanya tidak berlaku lagi. Setelah beberapa saudara-saudaraku tewas. Yang ada sekarang Cakar Maut yang lepas dari perjanjian dan ikatan perguruan. Nah, Ki Jero, kita adalah orang lain yang mempunyai tujuan sama. Menguasai ilmu dari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bicara memang mudah, Cakar Maut. Tapi aku masih hidup. Mari kita adu kekuatan di sini. Kenapa kalian harus berkelahi? Jangan, Kakang. Aku mencintai Cakar Maut. Cakar Maut, ayo kita ke sana. Aku mencintaimu. Tenang dulu. Kita tunda dulu acara kita, Kendit. Aku harus membinasakan Ki Jero ini. Manusia serakah. Ayo, Ki Jero. Benar-benar kau sombong.
Awas pedangku ini. Hai, Berbahaya. Hapus saja tanganku. Kau babat putus. Tapi ini kulayani dengan pedangku pula. Hebat permainanmu dan juga hebat pedangmu, Ki Jero. Benar-benar kuakui keunggulanmu. Tapi ini jaga olehmu seranganku yang lain. Ki Jero, untung aku masih punya hati. Ku biarkan kau lari. Istrimu akan kujadikan santapan. Ki Jero tidak unggulan melawan Cakar Maut karena sebagian ilmu tenaga dalamnya telah diserap oleh Anting Wulan. Lalu Cakar Maut menotok jalan darah Hiu Kendit hingga tidak berdaya. Kini ia mendekati tempat penyiksaan Anting Wulan. Anting Wulan, tentu kau ingin lepas dan bebas, bukan? Kasihan, kau terikat begitu. Tapi sebelum aku bebaskan, sudilah kiranya kau memberitahukan tempat penyimpanan arca emas itu. Apakah kau tuli? Tidak mendengarkan kata-kataku, Anting Wulan? Atau memang kau ingin mencari mati di tempat penyiksaan ini? Ayo jawab, Anting Wulan. Jangan sampai habis kesabaran diriku ini. Ya, baiklah. Aku terpaksa melakukan kekerasan. Nah, jangan salahkan aku kalau kau tewas di kamar penyiksaan ini. Ini, kau rasakan, Anting Wulan? Ya. Pukulanku amblas seperti memukul kapuk. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku tidak mengerti. Coba, sekali lagi aku gunakan tingkat-tingkat terakhir ilmu yang kumiliki. Aduh. Duduklah di situ sampai kau dapat berdiri lagi, Cakar Maut. Sebagian ilmu yang kau miliki telah aku serap. Oh, tidak apa-apa. Aduh, kenapa aku sulit untuk berdiri? Kenapa bisa begini? Nah, duduklah sambil menunggu dan menjaga diriku ini, Cakar Maut. Cakar Maut tidak berdaya menghadapi Anting Wulan. Tubuhnya terlempar, sebagian ilmunya telah terserap oleh Anting Wulan. Lalu pelan-pelan sambil merangkak meninggalkan tempat itu. Sementara di sebuah sungai kecil, Raden Saka dihadang oleh Nirambi. Raden Saka, tentu kau sedang mencari-cari Anting Wulan, bukan? Kau tidak usah mencari-carinya. Dia aku sembunyikan di suatu tempat, Raden Saka. Kiranya Nirambi yang di hadapanku ini. Nirambi, sudilah kau memberikan alasan kenapa Anting Wulan kau sembunyikan. Anting Wulan adalah sebuah kunci dari pusaka arca emas. Nah, andai kata kau sebagai kekasihnya dapat memberikan keterangan tentang arca emas itu, Anting Wulan yang terluka karena keracunan itu dapat aku lepaskan. Nirambi, tidak semudah itu aku melepaskan kata-kata di mana benda itu sebenarnya disimpan. Tapi kalau kau dengan jujur, untuk apa sebenarnya pusaka arca emas itu akan kau miliki? Aku pasti akan mengatakan hal yang sebenarnya. Raden Saka, aku ini Nirambi, ingin menguasai jagat raya dan menguasai sebagian pulau-pulau yang ada di Nusantara ini. Itulah maksudku, Raden Saka. Kau harus ikut aku, atau kita adu tanding kesaktian. Maaf, kita tidak punya persoalan apa-apa. Kenapa kita harus adu tanding kesaktian? Kau berbohong, Raden. Aku tahu di balik kata-katamu, pasti kau telah menyimpan benda pusaka itu. Aku terpaksa melumpuhkanmu. Ku tahan, Nirambi. Awas tongkatku ini.
Kau mau kemana? Tunggu, Raden Saka. Nirami, aku tahu di mana sebenarnya anting wulan kau sembunyikan. Pasti di kaki Gunung Semeru itu. Iya. Setan. Tahu tempatnya. Susul saja. Yuk, yuk. Guru, ini dupanya. Ya, letakkan saja di situ. Suamimu Ki Jero tidak kelihatan, Yukenit. Kemana dia? Sedang di kamar semedi, Guru. Memulihkan kekuatannya. Tadi berlaga dengan cakar maut yang berkhianat kepada kita, Guru. Hah? Cakar maut berkhianat kepada Segoro Irang? Betul, Guru. Aku hampir saja dipengaruhi dengan ilmu pelumpu daya. Sedangkan Kakang Jero dapat dihajarnya, lalu lari dan bersembunyi di kamar semedi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh cakar maut? Berusaha akan mengorek keterangan pada anting wulan, tapi tidak berhasil. Malah tubuhnya terlempar ketika cakar maut menyerang dengan ilmu gelombang hitam, serta jurus-jurus andalannya. Setelah itu, pengaruh ilmu pelumpu daya lenyap dari tubuhku, Nirambi. Sekarang, cakar maut telah melarikan diri entah kemana. Mungkin akan mencari bantuan. Musuh-musuh kita bertambah banyak. Biarlah. Sekarang yang penting aku panggil dulu sahabatku untuk memindahkan tawanan ini ke puncak Gunung Semeru dengan bantuan sahabatku dari alam gaib. Nah, Yukenit, sudah siap semuanya sesajen-sesajen yang kuperlukan? Sudah, Guru. Dupa telah saya bakar. Bagus. Ayo, kau duduk bersila di sini. Lihat, anting wulan tubuhnya semakin hitam. Racun-racun itu terus menggerogoti tubuhnya. Mengherankan. Kebal sekali tubuhnya. Ilmu apa sebenarnya yang telah dimiliki oleh anting wulan itu, Guru? Benar-benar hebat dan sakti. Kincir metu dan banyu cakrabuana. Kedua ilmunya itu tiada tandingannya di tanah Jawa ini. Aku akan melumpuhkannya dengan cara lain. Bersiaplah, Kendit. Baik, Guru. Nirambi rupanya akan memanggil sahabatnya. Sebaiknya aku sekarang memakat diriku dengan ilmu kincir metu dan banyu cakrabuana. Angin, udara, air, dan panas. Kau berada di mana-mana. Aku akan memanggil sahabatku Gentayangan. Datanglah. Datanglah sahabatku dari puncak Tengger. Nirambi, aku datang. Apa kesulitanmu, Nirambi? Gentayangan, kau lihat bukan anting bulan di depanku ini? Aku ingin mengorek keterangan tentang arca emas itu. Tidak berhasil. Lalu bagaimanakah caranya supaya bisa berhasil, sahabatku? Anting bulan itu sudah tidak berdaya. Kenapa kau masih saja kalah olehnya, Nirambi? Lalu aku harus bagaimana terhadap si anting bulan itu, Nirambi? Sahabatku, korek tentang disembunyikannya arca emas itu. Aku yakin benda itu dipegang oleh anting bulan. Baiklah. Terpaksa anting bulan harus dialihkan ke puncak Gunung Semeru. Apakah kau setuju, Nirambi? Tentu saja aku setuju. Cara apapun yang kau lakukan, aku setuju. Asalkan arca emas itu dapat aku kuasai, sahabatku. Iya. Kalau begitu, aku akan mencobanya membawa ke puncak Gunung Semeru ini. Di sana hawanya lebih dingin, lebih enak untuk membuatnya mengaku. Ya, lakukanlah, sahabatku. Lakukanlah. Aku menunggunya di sini. Iya, aku akan memulai, ya. Anting bulan. Hawa sihir itu begitu dingin. Aku harus bertahan dengan ilmu banyu cakrabuana.
Sungguh-sungguh hebat ilmu yang kau miliki, Anting Wulan. Banyu Cakrabuana tingkat ketiga telah kau kuasai. Tapi aku sekarang tidak gentar. Ilmu-ilmu yang kau miliki tidak bisa ampuh selama kau terluka. Racun-racun itu semakin dalam melesak ke dalam tubuhmu. Nah, sekarang luluhlah pertahanan ilmu yang kau miliki. Banyu Cakrabuana akan kugabung dengan kincir metu, melambari tenaga dalamku. Anting Wulan mengerahkan tenaganya, walaupun dalam keadaan terbelenggu, masih bisa menggunakan ilmu-ilmu andalannya, Banyu Cakrabuana dan Kincir Metu. Sementara Jin Gontayangan dengan sihirnya akan menguasai Anting Wulan. Lalu terdengarlah ledakan keras, dua kekuatan berbenturan. Sungguh hebat, benar-benar sungguh hebat ilmu-ilmu andalanmu itu. Tapi sekarang kau lemas, Anting Wulan. Kau lemas. Benar. Makhluk itu, aku tidak bisa melawannya. Kalau kupergunakan gabungan ilmuku dengan tenaga sepenuhnya, akan membahayakan jiwaku sendiri. Sebaiknya bertahan saja sambil aku melambari dengan pemagar diri. Ya, Anting Wulan, sekarang akan kau lepaskan ikatan di kedua tangan dan kakimu itu. Guru, rantai-rantai besi itu putus, tapi Anting Wulan tetap seperti orang terikat. Bahkan tubuhnya kini mengapung. Ilmu apa ini namanya, Guru? Aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, ilmu itu hanya dimiliki oleh sebangsa makhluk halus. Benar-benar di luar akal manusia, Guru. Nah, terapunglah kau. Sekarang kau dalam pengaruhku. Ayo Nirambi, kau jalan duluan ke puncak Semeru, ke tempat pemujaanmu. Aku akan membawa Anting Wulan dengan kekuatanku. Benar-benar aku tidak bisa melawannya. Biar saja aku ikuti kemauan orang-orang durjana ini. Nah, Anting Wulan, ikutlah aku ke tempat pemujaan di puncak Gunung Semeru. Tubuhku seperti kapas melayang-layang. Anting Wulan terangkat ke atas pelan-pelan, lalu seperti didorong oleh kekuatan yang tidak kelihatan, mengapung mengikuti gerakan Gontayangan ke puncak Gunung Semeru. Nirambi dan Yukendit berjalan di bawahnya. Begitu Yukendit dan Nirambi sampai di tempat pemujaan, Anting Wulan telah terikat kedua tangan dan kakinya dengan rantai besi di antara dua arca raksasa. Hawa di sini begitu dinginnya. Untunglah tadi aku telah melambari diriku dengan tenaga dalam. Kalau tidak, mungkin tubuhku akan menjadi kaku. Dingin sekali. Nirambi, tugasku telah selesai. Aku akan kembali lagi ke alamku. Panggillah jika kau ada kesulitan lagi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio minumlah di channel secanting Memori kesukaanmu 80. itu, sahabatku. Iya, terima kasih. Aku akan minum dulu, Nirambi. Aku pergi, Nirambi. Sekarang kita akan mengorek lagi keterangan dari mulut Anting Wulan. Baik, Guru.
Mereka belum puas rupanya. Biarlah, aku berpura-pura saja terpengaruh. Aku kini telah mengetahui rahasia Nirambi. Kekuatan memanggil sahabatnya itu terletak di sebuah kipas kulit yang dipegangnya. Yukedit, dekati Anting Wulan itu. Tapi Guru, bukankah Anting Wulan sangat berbahaya? Dekati, jangan takut. Dia sekarang tidak berdaya apa-apa. Hawa dingin di sini akan menyerap ilmu-ilmunya sendiri. Percayalah kepada aku, Yukedit. Iya, Guru. Anting Wulan, kau dengar suaraku? Iya, aku mendengarnya, Kendit. Apakah kau masih berkeras tidak mau mengatakan tentang arca emas itu? Atau memang kau akan mengakhiri hidupmu di sini? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Rupanya ingatanmu mulai tidak waras, Anting Wulan. Aku hanya ingin tahu di mana arca emas itu berada. Ya, Kendit. Mungkin di dalam perut arca raksasa ini benda itu tersimpan. Kau membuatku marah, Anting Wulan. Aku belum puas kalau belum menghajarmu lagi. Terserah kepadamu, percaya atau tidak. Baiklah, kalau kau ingin menempuh cara kasar. Nah, di sini kau tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa, Anting Wulan. Ku tahan serangannya. Dadaku. Benar kata-katanya. Kekuatanku terserap oleh hawa dingin di puncak Semeru ini. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku akan mencoba membalik tenagaku ini. Kau tidak akan mampu melawanku, Anting Wulan. Nah, sekarang kau sebutkan atau akan kupatahkan seluruh tulang-tulang kaki dan tanganmu itu. Ayo jawab, Anting Wulan. Tenaga telah terhimpun di dalam tubuhku. Kuempos saja tenaga ini jika Kendit menyerangku lagi. Baiklah, rupanya kau berkeras tidak mau memberikan jawaban. Nah, jangan salahkan aku jika kakimu akan kupatahkan. Pukulanmu akan melenceng. Pukulanku meleset? Tidak mungkin. Kau terlalu terbawa oleh nafsumu sendiri, Yukedit. Anting Wulan itu memang bukan lawanmu. Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa merobohkannya. Walaupun tubuhnya lemah, masih bisa bertahan, Guru. Ini harus kau akui. Karena gurunya saja manusia setengah dewa. Jadi jangan heran, Yukedit. Lawan Anting Wulan hanya dengan ilmu halus. Iya, Guru. Biarlah, nanti aku saja yang mengorek keterangannya. Iya, Guru. Yukedit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Anting Wulan sedikit pun tidak terluka oleh pukulan-pukulannya. Padahal sebenarnya Anting Wulan sendiri merasa kewalahan menghadapi serangan Yukedit. Hanya saja rasa sakitnya itu disembunyikan sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Kita tinggalkan puncak Semeru dan kini kita menemui Raden Sakapalwaguna. Lantri, pertolongan itu hanya dari kau. Aku inginkan benda milik Anting Wulan kau serahkan kepadaku. Tapi Raden, aku telah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menyerahkannya langsung kepada pemiliknya sendiri. Menyerahkan kepada Anting Wulan dan aku sama saja, Lantri. Anting Wulan dalam bahaya. Hanya benda itulah yang bisa menolongnya. Oh, lalu apakah aku tidak bisa untuk menolongnya? Apakah pendekar-pendekar yang sakti saja yang bisa melakukannya, Raden? Iya, siapapun bisa untuk menolong Anting Wulan. Tapi keadaan ini sangat berbahaya. Harus segera ditolongnya, Lantri. Ayo, Lantri. Di mana benda itu kau simpan? Tidak bolehkah aku menolong Nona Anting Wulan yang telah menyelamatkan jiwaku ini? Dewata Agung, apakah ini adil? Aku yang tidak punya ilmu apa-apa, tidak bisa melakukan perbuatan yang besar. Bisa saja. Tapi ingat, Lantri. Kau masih menyusui anakmu yang masih kecil. Lagi pula perjalanan ke kaki Gunung Semeru penuh berbahaya. Apakah kau akan membunuh jiwamu dan anakmu karena perbuatan yang sia-sia? Jadi, Raden menganggap perbuatanku ini sia-sia jika aku bersama anakku berangkat menemui Anting Wulan di kaki Gunung Semeru itu? Oh, aku dianggapnya pengecut. Tidak, Raden. Tidak sama sekali. Aku telah berhutang nyawa. Lantri, untuk menjadi seorang pahlawan,
tidak selalu berhadapan dengan musuh. Di garis belakang pun, kau bisa menjadi pahlawan penyelamat. Nah, aku yang menjamin semuanya, Lantri. Serahkan sepasang permata biru itu kepada Raden Saka. Ki Ageng Lindu, aku tidak bermaksud menjadi pahlawan besar. Tapi apakah sebuah janji pada diri sendiri akan pupus begitu saja? Karena akan menghadapi tantangan yang mengerikan. Keberanianmu kuhargai. Tapi jangan kau salah gunakan keberanianmu itu untuk menggagalkan yang lain, Lantri. Maksud Ki Ageng Lindu? Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, tiba-tiba benda itu dirampas oleh musuh-musuhnya Anting Wulan, bukankah ini namanya kegagalan? Maaf Ki Ageng Lindu. Selama aku di sini telah diajarkan olehmu untuk percaya kepada diri sendiri. Tidak boleh menduga jelek kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya, memang betul demikian. Tapi kekhawatiran terjadi malapetaka atas dirimu di tengah perjalanan, Lantri. Ki Ageng, aku akan menjadikan anakku ini seorang pendekar sejati. Dan akan kumulai dengan langkah-langkahku ini. Ya, akan kutempa mencari keberanian. Maafkan kalau aku bersikap keras kepadamu, Ki Ageng. Entahlah, kenapa aku ingin sekali menemui sendiri dengan Nona Anting Wulan. Ki Ageng Lindu, kita keluar sebentar dulu. Lantri masih juga mempertahankan benda itu. Kita tidak bisa memaksanya. Baiklah. Kita ke Pesanggerahan saja. Di sana lebih enak kita bicara. Lantri, pikir-pikir dulu rencanamu. Aku dan Ki Ageng akan bermusyawarah dulu mengenai rencanamu menemui Anting Wulan. Pikirlah dengan tenang. Aku setuju saja dengan niatmu itu. Nah, tunggulah di sini. Aku mau ke Pesanggerahan sebentar. Baik, Ki Ageng. Bagaimana menurutmu dengan keadaan yang di luar dugaan kita? Atas nama Lantri, aku mohon dimaafkan. Ini mungkin kehendak Dewata. Jadi kita harus mengambil manfaat dan keterbukaan Lantri. Lantri tidak bisa dipaksa. Niatnya begitu besar. Rasa hutang nyawa itulah yang memberatkan dirinya. Di samping itu, keberaniannya kini bertambah setelah menghadapi tantangan harimau yang akan menerkamnya itu. Kalau begitu perjalanan hari ini tertunda, Ki Ageng. Tidak, Raden. Aku akan berusaha membujuk terus sampai Lantri sadar akan kepentingan kita ini. Iya, Ki Ageng. Terpaksa ku tahan saja kuali itu. Hiat! Mampuslah kau Anting Wulan. Mukamu akan rusak seumur hidup. Aneh sekali, kenapa air di dalam kuali besar yang menyiram tubuhku tidak terasa panas? Apakah ini pengaruh tenaga dalam yang kugabungkan? Benar-benar tidak terasa apa-apa. Kau tidak apa-apa, Anting Wulan. Benar-benar kau bukan manusia. Kau bukan manusia, tapi kau adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Kenapa kau seperti orang ketakutan, Nirambi? Ayo, siramkan lagi air panas yang masih ada. Ayo, Nirambi, ayo. Kuakui kehebatanmu, Anting Wulan. Tapi kau jangan berbangga dulu dengan kesaktianmu. Aku masih mempunyai satu ilmu lagi yang belum bisa kau tundukkan. Tunggulah. Pasti kau akan merasa kapok. Kendit! Ya, Guru. Siapkan dupa dan sesajian lain. Aku akan memanggil sahabatku. Aku ingin tahu sampai di mana tingkat kesaktian yang sesungguhnya dimiliki Anting Wulan ini. Sebentar lagi kita telah sampai. Lihatlah perguruan itu kelihatan dari sini. Iya, Raden. Lantri, tolong anakmu itu supaya jangan menangis. Sebentar lagi kita akan memasuki perguruan Jalak untuk membebaskan Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Cup, sayang. Tidur ya, manis. Cup. Sudah. Raden, bagaimana kalau kita berdua menyusup ke perguruan itu? Iya, usul yang baik. Marilah kita ke sana, Ki. Lantri biar di sini, menunggu dikawal oleh Melur. Baik, sekarang aku akan perintahkan kepada beberapa murid-muridku untuk mempersiapkan pertahanan di sekitar tempat ini. Baik, Ki. Ki Ageng Lindu atau si pengemis budiman itu lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membuat pertahanan sebentar selama ditinggalkan ke markas perguruan Jalak. Setelah itu bersama Raden Saka melesat ke arah perguruan Jalak. Sepi, Ki Ageng.
Kita tidak melihat satu penjaga pun berkeliaran di sekitar tembok perguruan ini. Tapi kita harus berhati-hati. Siapa tahu ini merupakan siasat dari mereka untuk menjebak musuh-musuhnya yang akan masuk ke dalam. Benar dugaanmu. Shh. Aku mendengar seperti busur ditarik untuk melepaskan anak panah. Ya, aku mendengarnya. Oh, awas Raden. Hai. Gunakan pedang Ki Ageng. Berbahaya. Panah beracun. Ya Raden. Ya. Ayo kita masuk ke dalam. Serangan mulai berkurang. Ayo. Hai. Iya. Selamat datang tamu-tamuku terhormat. Sungguh hebat kalian dapat menerobos kepungan pasukan berpanah. Tapi kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kepungan ilmu gelombang hitam. Lihatlah di sekitar kalian. Telah berdiri berlapis-lapis muridku yang menggunakan pedang dan tombak. Ki Jero, aku mengakui kehebatan murid-muridmu membidik anak panahnya. Tapi sayang, muridmu pengecut, menyerang sambil bersembunyi. Murid-muridmu semuanya adalah kepompong. Tidak mempunyai arti apa-apa. Jangan menyesal, Ki Jero. Akan kuhancurkan semua murid-muridmu. Aku datang kemari akan menyelamatkan Anting Wulan. Telah kuduga pasti tujuanmu hanya itu. Tapi sayang kau tidak akan menemukan Anting Wulan di sini. Anting Wulan telah lenyap bersama angin Gunung Semeru. Jangan banyak bicara. Akan kusapu semua murid-muridmu. Hoi, siap! Hayo murid! Mulai menyerang! Ayo, Jangan sampai dia lolos. Ayo. Dua pendekar tangguh melawan 40 orang lebih. Tapi satu pun tidak ada yang bisa melukai kedua pendekar itu. Raden Saka dan Ki Ageng Lindu mengamuk bagaikan banteng ketaton. Teriakan-teriakan kematian, kesakitan disambar pedang. Dan kini sepertiga murid-muridnya Ki Jero yang lainnya telah tewas. Hei, kenapa kalian mundur semuanya? Apakah kalian melihat hantu dan setan di siang hari? Maju kalian. Ki Jero, majulah. Jangan seperti orang bingung. Jangan sombong, Saka. Aku tidak takut mati. Nah, ini kau jaga. Mau serangan. Percuma kau menjadi guru di sini, tapi seranganmu tidak ada artinya. Benar-benar kau membuatku marah, Raden Saka. Awas seranganku. Kau boleh berbangga dengan aji-ajianmu, tapi jagalah yang ini. Jero mengerahkan seluruh ilmu yang dimiliki. Seperti harimau. Ki Jero dengan bernafsu mengeluarkan sebuah ilmu yang dimilikinya, menerkam, menerjang, berjumpalitan seperti orang main akrobat. Sebaliknya Raden Sakapalwaguna menghindar, melompat, melayang bagaikan kupu-kupu berkejar-kejaran. Dan apa yang terjadi pada jurus ke-15? Pedangku terpental. Kau hebat, Saka. Tapi aku belum menyerah. Nah ini, terima jarum-jarum pelenyap sukma. Kau kewalahan dengan jarum-jarum terbangku, Saka. Nah, ini yang lainnya. Aku harus menggunakan ilmu kincir metu. Bukan main. Saka berputar-putar seperti kita. Jarum-jarumku tidak ada yang melukai tubuhnya. Punya sakti. Tidak akan kuat aku melawannya. Sebaiknya aku lari saja. Hei, ambil pasang! Lari semua! Awas, tunggulah pembalasanku, Saka! Hei, tunggu Ki Jero. Tunggu Raden, jangan dikejar. Biarlah kita cari dulu Anting Wulan. Baik, Ki Ageng. Kita telah ditipu oleh mereka. Anting Wulan tidak ada di sini. Semua ruangan telah kita periksa. Apa yang kita kerjakan selanjutnya, Ki Ageng? Kita ambil dulu Lantri, dibawa kemari. Selanjutnya, kita melakukan pengejaran ke puncak Semeru ini. Ke puncak Semeru? Iya, di puncak Semeru ini ada tempat pemujaan yang sering dikunjungi oleh Ki Jero dan Jukendit. Bagaimana kalau aku sendiri yang mengejar ke atas sana, Ki Ageng? Berbahaya. Banyak jebakan-jebakan maut. Walaupun kita mempunyai ilmu yang tangguh, tidak nantinya bisa menghindar dari serangan-serangan gelap murid-murid Ki Jero yang bersembunyi di antara batu-batu gunung.
Jangan, Raden. Kita bersabar dulu. Ki Ageng pernah ke sana? Murid-muridku yang menyamar telah datang ke tempat itu. Raden, mungkin tadi tidak menyadari sebagian murid-murid Ki Jero ada yang menyerang Raden dengan tidak sungguh-sungguh. Aku tidak melihatnya, karena banyak sekali yang mengeroyokku. Nah, di antara pengeroyok-pengeroyok itu yang sama-sama melarikan diri bersama Ki Jero adalah murid-muridku yang menyamar. Mereka memakai tanda ikat kepala hitam. Ki Ageng, jangan-jangan di antara yang kubunuh tadi ada murid. Tidak, Raden. Mereka tahu dan dapat mengatur jarak dalam melakukan penyerangan tadi. Kalau saja ada yang terbunuh, aku berdosa kepadamu, Ki Ageng. Kalau aku ceritakan lebih dahulu, tentu kau akan ragu-ragu menghadapi pengeroyok-pengeroyok itu, Raden. Benar, Ki Ageng. Aku berterima kasih kepadamu, Ki Ageng. Rupanya pengemis tongkat merah cabang Kota Welingi sungguh-sungguh hebat. Tanpa bantuanmu, Ki Ageng, mana aku tahu tentang rahasia puncak Semeru ini. Sekarang kita balik dulu mengambil Lantri dan muridku. Mari, Ki. Kita tinggalkan Raden Saka dan Ki Ageng Lindu, dan kini kita temui Ki Jero sedang melapor kepada Nirambi di puncak Semeru. Keterlaluan. Menghadapi satu orang pun tidak berhasil. Percuma ilmu-ilmu yang kuturunkan kepadamu, Ki Jero. Kau juga, Yu Kendit. Sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Harap guru maklumi, karena sebagian tenaga dalamku telah diserap oleh Anting Wulan. Jadi dengan tenaga yang tersisa, mana mungkin menghadapi Raden Saka, apalagi didampingi dengan seorang pengemis. Dengan seorang pengemis? Iya, pengemis itu begitu hebat. Serangan anak panah yang beribu-ribu dapat dihalang-halanginya. Oh, berbahaya. Pasti mereka nanti akan menyerang kemari. Kita harus memindahkan tawanan ini ke tempat lain. Maksud guru, dipindahkan kemana? Ke alam yang tidak kelihatan oleh manusia. Oh, biarkan saja mati kedinginan di sini, guru. Anting Wulan tidak berharga lagi buat kita. Kita sudah bersusah payah membawanya kemari. Tapi secuil pun kita tidak mendapatkan keterangan dari mulutnya. Ki Jero, aku mempunyai maksud lain terhadap Anting Wulan. Aku akan minta tebusan kepada gurunya, Resi Wanayasa. Nah, itulah maksudku. Masih banyak cara untuk mengorek keterangan darinya. Apakah itu mungkin terjadi, guru? Sementara kita ini masih kewalahan menghadapinya dalam keadaan terluka. Ki Jero, jangan kau mengecilkan gurumu. Nah, aku telah menyiapkan sesaji ini untuk memanggil sahabatku. Ayo, kau berdua duduk saja menyaksikan pertunjukan yang akan membuat kalian bangga akan kesaktian gurumu. Ayo, duduklah Ki Jero, Kendit. Iya, guru. Nah, dupa telah terbakar. Sekarang akan kuiringi dengan pembakaran kemenyan ini. Langit biru, laut biru, gunung-gunung berhias pohon menghijau. Air, udara dan angin. Aku Nirambi memanggil sahabatku Gontayangan. Aku memanggil sahabatku Gontayangan. Datanglah, datanglah Gontayangan. Sayang sekali, Nirambi melakukan upacara di kamar lain, bukan di depanku. Kalau saja di sini, akan kuhalangi dan kipas yang dipegangnya akan kurampas. Sekarang pun aku bisa melepaskan diri. Tapi apakah tidak membahayakan diriku kalau aku mengerahkan tenaga inti yang belum pernah aku pergunakan ini? Aku khawatir racun-racun itu cepat menjalar ke jantungku. Aku ganggu saja dari sini. Terbukalah pintu kamar itu. Hiya! Oh, guru, pintu itu terbuka sendiri. Yes. Setan kau, Ki Jero, bukan diam saja. Acaraku jadi berantakan. Konsentrasiku buyar gara-gara kau berteriak. Maafkan aku, guru. Aku tidak sengaja. Pasti ini perbuatan Anting Wulan untuk mengacaukan kerjaku. Benar-benar perempuan itu ingin kuhajar. Anting Wulan, benar-benar kau perempuan iblis. Kau mengganggu acaraku. Kau harus kulenyapkan hari ini juga. Nah, terpancing juga Nirambi. Ia keluar membawa kipas dari kulit. Ya, akan kumusnahkan kipas itu. Anting Wulan, kau tidak dengar suaraku? Jangan salahkan aku kalau Resi Wanayasa menyesal melihat muridnya tewas di tanganku. Lihat ini, selendang beracun
Tubuhmu akan terkapar bila terkena sabetan selendang ini. Selendang perak. Jadi, Nyi Rambi ini si selendang perak yang telah menggegerkan dunia persilatan. Tapi kenapa masih hidup dan membela golongan hitam? Bukankah selendang perak dari golongan putih? Tentu kau bertanya-tanya tentang senjata yang kupegang ini. Nah, Anting Wulan, pemilik selendang ini yang berjuluk Selendang Perak telah tewas di tanganku. Dan senjata ini telah kumiliki. Kau juga akan bernasib sama dengan si Selendang Perak. Aku harus berhati-hati dan terpaksa melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Kalau selendang itu disabetkan ke tubuhku. Anting Wulan, ini kau rasakan sabetan selendang perak beracun. Untuk saja sabetan ini meleset. Sekarang waktunya aku melepaskan diri. Akan kucoba membobolkan ikatan-ikatan kedua tangan dan kakiku. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau dapat melepaskan dan memutuskan rantai-rantai pengikat itu. Tidak mungkin. Astaga, darah hitam kental. Aku harus bertahan. Kau berhasil melepaskan ikatan-ikatan itu. Tapi kulihat kau kesakitan. Tentu tenaga dalammu telah kau kuras hingga kau tak bisa menahan sakit di dalam tubuhmu, Anting Wulan. Nyi Rambi, ayo. Kau sabetkan lagi selendang perak beracun itu. Ayo Nyi Rambi. Walaupun aku terluka, aku masih mampu untuk melawanmu. Aku tidak takut mati, Nyi Rambi. Ayo. Tikus kecil, kau mau pamer? Nah, kau jaga ini, sabetan selendangku. Tahan, Nyi Rambi. Hebat juga pukulan balasanmu, Anting Wulan. Tapi pukulanmu seperti semut menggigit. Ayolah, sabetkan lagi selendangmu itu. Ayo sabetkan lagi. Baik, Anting Wulan. Awas. Tarik saja dengan tanganku. Nah, sekarang selendangmu telah melilit tanganmu. Tapi kenapa racun-racun perak tidak mempan kepadaku, Nyi Rambi? Hah? Kenapa? Racun di ujung selendang perak ini tidak mempan lagi. Gila, ilmu setan telah kau pergunakan. Benar-benar kau manusia setan. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Setiap lawanku yang menyentuh selendangku ini pasti tewas. Atau setidaknya akan keracunan. Kulitnya akan terkelupas. Tapi kau tidak apa-apa. Anting Wulan, benar-benar kau lawanku yang tangguh. Aneh, aku tidak merasakan ada racun menjalar di dalam tubuhku ini. Ini kesempatanku untuk mengeluarkan racun-racun yang mengeram di dalam tubuhku lewat selendang yang melipat tanganmu ini. Nah, tariklah selendangmu, Nyi Rambi. Gila, selendangku seperti pelepel keras. Ilmu apa lagi yang kau pergunakan, Anting Wulan? Astaga, kau tidak bergeming sedikit pun. Kau tegar seperti gunung. Darahku sekarang mengalir keras. Ya, seperti disedot oleh selendang ini. Aku tahan saja supaya jangan semuanya tersedot. Biarlah racun-racun saja yang tersedot selendang ini. Kau kepayahan, Anting Wulan. Nah, rasakan ini, jarum-jarumku. Pasti kau akan lumpuh kalau tertusuk oleh jarum racun 1000 ular kobra. Berbahaya sekali. Tangis anaknya Lantri membuat hatiku tidak karuan. Aku tidak tega untuk mengajaknya ke Semeru. Ki Ageng Lindu yang bisa memutuskan semuanya. Ya, Anting Wulan harus segera diselamatkan. Raden, setelah kurunungkan baik buruknya, terpaksa kita mengajak Lantri ke Semeru. Apapun yang terjadi, kita harus menjaganya. Daripada kita menunggu esok atau kapan. Karena Anting Wulan segera diselamatkan. Kalau tidak, mara bahaya akan terus merajalela. Mungkin ini sudah kehendak Dewata demikian. Ki Ageng, tapi kalau aku mendengar anaknya menangis, rasa-rasanya aku tidak tega untuk membawanya serta ke Semeru. Ini terpaksa kita lakukan. Kita tidak Anda bisa sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sekarang kita berangkat ke sana. Baiklah, Ki Ageng Lindu. Kalau memang halnya demikian,
Kita tidak bisa menolak perjalanan ini. Anting Wulan harus diselamatkan. Lihatlah, tubuhmu sekarang dialiri darah hitam. Keringatmu tidak menetes lagi. Tentu nyawamu akan segera lenyap dimakan waktu. Tapi sebelum semuanya terjadi, alangkah baiknya kau serahkan pusaka arca emas itu. Atau keterangan di mana kau sembunyikan benda itu, Anting Wulan. Nik Rambi, apapun yang kau lakukan terhadapku akan sia-sia. Kalau aku mati, benda itu tidak akan kau dapatkan. Apalagi aku masih hidup. Jangan harap kau akan bermimpi naik ke surga, Nik Rambi. Anting Wulan, apakah kau tidak menyesal nanti jika yang kau tinggalkan, maksudku Raden Saka Palwaguna mempunyai kekasih lagi? Sementara kau terbaring di kubur, kekasihmu bersenang-senang dengan perempuan lain. Nik Rambi, kau jangan banyak bicara. Lakukanlah kehendakmu di sini. Aku, Anting Wulan, tidak takut mati. Mati buatku sebuah perjalanan menuju nirwana. Ketimbang hidup sepertimu, tidak punya tujuan. Apalah artinya hidup bila untuk kejahatan, Nik Rambi? Seharusnya kau yang setua itu menyadari. Ujungnya perjalanan manusia ialah kebajikan. Jangan mengajari aku, Anting Wulan. Kau perempuan sombong yang bangga akan kesaktianmu. Tapi di puncak Semeru inilah kau tidak berdaya. Di sini ajalmu sampai, Anting Wulan. Tapi aku inginkan kematianmu itu pelan-pelan. Aku ingin melihat pendekar dari Galuh, sekarat, dan mati dimakan oleh belatung-belatung. Lakukanlah, Nik Rambi. Jangan bisanya mengancam saja. Aku muak melihat kelakuanmu. Sudah tua, tapi ingin jadi muda. Tempatmu nanti di neraka yang cocok. Kasihan sekali. Kau menghinaku, Anting Wulan. Nah, aku terpaksa menggunakan busur ini. Dari busur ini akan melesat anak panah yang beracun untuk menambah luka-luka di tubuhmu itu. Permainan anak kecil. Apa kau kira aku tidak bisa menangkis seranganmu, Nik Rambi? Ayo, lakukanlah. Jangan pentak bacot saja. Ayo, lakukanlah. Aku tidak takut mati, Nini Peyot. Iladalah, kamu benar-benar kepingin mati, anak sombong. Nah, kau lihat ini. Anak panah telah kutarik dari busurnya. Hup! Permainan anak kecil kau pamerkan kepadaku. Tidak ada gunanya, Nik Rambi. Hayo lepaskan. Hayo lepaskan. Kalau benar-benar memang kau perempuan yang pemberani. Awas. Lucu sekali. Kenapa tidak jadi? Apakah kau salah bidik? Kendit, kemari kau, Kendit. Iya, Guru. Ada apa, Guru? Kau keterlaluan. Kenapa tadi busur ini menjadi kendor? Apakah kau tidak pernah merawatnya? Kau bikin malu saja. Oh, aku telah dipermalukan oleh Anting Wulan. Anak panah tidak lepas karena busurnya tidak melentur lagi. Benar-benar keterlaluan. Maafkan, Guru. Aku tetap merawatnya. Tapi hawa dinginlah yang membuat tali busur itu menjadi kendor, Guru. Maafkan, Guru. Nasibmu memang mujur, Anting Wulan. Rupanya dewa masih melindungimu. Tapi tunggulah, aku masih punya cara lain supaya kau benar-benar ketakutan menghadapi maut. Nik Rambi seperti orang linglung, mondar-mandir di ruangan kamar penyiksaan. Sementara Anting Wulan terus mengejeknya, memancing-mancing kemarahan Nik Rambi. Hawa dingin di puncak Semeru itu membuat Anting Wulan mengerahkan sebagian tenaga dalamnya untuk mengusir hawa dingin. Aku harus banyak menggerak-gerakkan tubuhku supaya hawa dingin itu terusir dari tubuhku. Apa yang kau lakukan, Anting Wulan? Apakah kau sedang menggunakan ilmu agar kau tidak terlalu kedinginan? Percuma saja. Puncak Semeru ini dinginnya tidak bisa dikalahkan oleh hawa panas, kecuali dengan letusan gunung berapi. Nik Rambi mengetahui maksudku. Perempuan tua ini semakin gila saja untuk menguasai arca emas Dewa Siwa. Benar-benar perempuan yang haus akan ilmu dan haus akan dunia. Biarlah aku gerak-gerakkan badanku.
agar hawa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Anting Wulan, apapun yang kau lakukan tidak akan bisa berhasil. Sebaiknya kau menyerah saja. Aku bersabar menunggu keputusanmu. Ayolah, jangan berkeras hati. Aku pasti akan menyelamatkan dirimu dan mengantarkanmu ke perguruan Gua Larang. Sebaiknya tidak kujawab saja. Apakah kau tidak dengar kata-kataku? Atau memang kau sedang mengatur napas agar hawa dingin itu dapat kau atasi? Ya, tidak bisa, Anting Wulan. Toh tetap saja kau akan kedinginan. Gila nenek-nenek tua ini. Ceriwis, menyebalkan. Kalau mati, lebih pantas jadi santapan burung-burung pemakan pangke. Kau benar-benar perempuan yang nekat. Perempuan yang susah ditundukkan dengan kata-kata. Ataukah aku harus membuatmu bicara dengan cara kekerasan? Oh, baiklah. Ayo, Kendit. Ya, Guru. Ada apa, Guru? Kendit, Anting Wulan ini benar-benar tidak mau bicara denganku. Siapkan air panas. Aku ingin perempuan ini membuka mulutnya dengan disiram air panas. Cepat, Kendit, buatkan air panas. Baik, Guru. Melaksanakan perintah. Kalau memang kau benar-benar manusia sakti, tubuhmu tidak akan terbakar dengan disiram air panas, Anting Wulan. Benar-benar keji perempuan satu ini. Sayang sekali, kipas dari kulit itu tidak dibawanya. Senjata ampuhnya hanya di kipas kulit itu. Biarlah, aku tunggu saja apa yang akan dilakukannya. Nyi Rambi, akan kutandingi semua siksaan ini. Kita tinggalkan sejenak Anting Wulan di puncak Semeru. Kini kita ikuti perjalanan Raden Saka, pengemis Budiman, Lantri, dan murid-murid pengemis tongkat merah cabang Kota Welingi. Perjalanan ini agak melelahkan, Kilindo. Karena kita membawa beban Lantri sebagai kunci penyelamat Anting Wulan. Iya, perjalanan yang banyak memakan waktu. Lantri tekadnya tidak bisa kita cegah. Kalau saja aku tahu di mana Lantri menyimpan sepasang permata itu, pasti akan kucurinya. Raden, aku sendiri belum pernah melihat benda itu. Aku menyelamatkan Lantri karena laporan dari murid-muridku yang menyusup ke sana. Bandil suaminya menjadi bulan-bulanan karena siksaan Ki Jero. Tapi untung aku keburu menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, tentu nasibnya akan parah. Kesetiaannya dan rahasia yang dipendam begitu teguh. Mudah-mudahan kita cepat sampai di tujuan, Ki Ageng. Mudah-mudahan begitu. Nanti setelah murid-muridku selesai membuat rakit penyeberangan, perjalanan akan lancar. Hanya sungai Berantas ini yang lebar. Sungai-sungai lainnya yang akan kita seberangi tidak seberapa lebarnya. Selain sungai-sungai yang kita seberangi, masih banyak musuh-musuh yang menghendaki pusaka Arca Mas itu, Ki Ageng. Cakar Maut mempunyai dendam padaku. Cakar Maut itu memang manusia yang licik, mengkhianati perguruan Segoro Ireng dan menghasut golongan hitam lainnya. Ya, Ki Ageng Dindo, siapakah sebenarnya Cakar Maut itu? Apakah benar saudara-saudaranya ada yang pernah datang ke Galuh? Cakar Maut itu memegang pimpinan perguruan Badak Hitam, yang merupakan anak cabang dari perguruan Segoro Ireng yang berpusat di Pegunungan Ijen. Sementara Segoro Ireng sendiri, menurut Telik Sandi yang dikirim berpusat di pesisir Purwo. Begitu. Cakar Maut tidak bisa dibuat main-main. Pukulan-pukulannya sangat berbahaya, Ki Ageng. Iya. Apalagi ilmu pukulannya, ilmu pukulan pelumpuh daya, penambah birahi, sangat berbahaya. Karena ilmu itu dilambari dengan setengah ilmu setan. Ilmu yang terdapat pada gua-gua di pinggir laut. Seperti Melur itu. Kalau saja tidak lekas-lekas kita tolong, mungkin sebagian ilmu-ilmunya akan rontok. Benar, Raden. Ki Agung Lindo, lihat itu murid-muridmu telah selesai dengan rakit-rakit penyeberangan. Ya, benar. Mari, Raden, kita ke sana mempersiapkan penyeberangan. Baik, Ki Ageng. Aku takut. Sungai ini begitu kencang airnya. Bagaimana kalau
Kapal tambang itu tidak kuat menarik rakit yang kutumpangi, Ki. Jangan takut. Kau didampingi oleh Raden Saka. Sementara aku sendiri akan berjaga-jaga. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Cup sayang, kita menyeberang ke sana. Cup ya. Lantri, sebagian telah menyeberang ke sana untuk memegang tambang rakit yang akan kita tumpangi. Kau sudah siap? Iya, Raden. Baiklah. Ki Ageng Windu, ayo kita mulai. Iya, Raden. Oi, yang di seberang sana siap semuanya. Siap, Guru. Iya, sekarang tarik pelan-pelan tambang itu. Ayo mulai. Siap, laksanakan perintah. Diam, sayang. Kita akan mulai menyeberang. Lantri, duduk saja. Jangan berdiri. Aku mengimbangi rakit ini. Iya, Raden. Cup sayang. Cup. Ujung rakit diikat tambang, lalu ditarik oleh beberapa orang murid-murid Ki Ageng Windu dari seberang sungai. Sementara Raden Saka mengimbangi memegang tambang yang merentang, membantu mendorong dengan tenaga dalamnya. Tetapi ketika sampai di tengah-tengah sungai, dari hulu datang sebatang pohon besar yang hanyut karena tumbang mengarah ke rakit yang ditumpangi oleh Lantri. Raden! Cepat, Raden! Pohon besar yang hanyut itu akan menabrak rakit kita, Raden! Cepat! Tenang saja, Lantri. Duduk, jangan berdiri. Nanti kau terbanting oleh goyangan rakit ini. Aku akan berusaha menghindarinya. Oi, cepat! Cepat tarik tambang yang kalian pegang. Aku sendiri akan menahan batang pohon yang tumbang itu. Siap, Guru. Ayo, tarik! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Raden! Pohon itu! Batang pohon besar yang tumbang dan hanyut itu meluncur dengan deras menghancurkan rakit yang ditumpangi oleh Raden Saka Palwaguna dan Lantri. Sebelum tubuh Lantri terlempar, Raden Saka telah meraihnya. Tubuh Raden Saka bagaikan mengapung di atas air sambil membopong Lantri dan anak bayinya melesat ke seberang. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Tidak percuma menjadi murid Resi Wanayasa. Raden Saka selamat sampai seberang. Rakitku terhindar dari hantaman batang pohon besar itu. Terima kasih, Raden. Kau telah menyelamatkan diriku. Dewata yang melindungi dirimu. Ini resiko yang kau pinta sendiri. Nah, sekarang susui dulu anakmu supaya tidak kaget dan takut. Iya, Raden. Cup sayang. Kita telah selamat. Ayo, nengok dulu, sayang. Raden, maafkan aku. Aku tidak sempat melompat membantumu. Karena aku mencoba menghalangi derasnya batang pohon besar itu. Tidak apa-apa, Ki Ageng. Kita masing-masing telah berusaha menghindar dari benturan tangan. Tapi batang pohon itu begitu cepat. Dewata telah menolong kita, Raden. Aku bangga kau dapat melesat dan mengapung di atas air. Ilmu apakah yang kau pergunakan, Raden? Ki Ageng Rindu, semua orang bisa melakukannya. Karena sebelumnya, aku telah menyiapkan 2 buah papan di atas telapak kakiku. Dengan tenaga dalam dan meringankan tubuh, 2 papan yang pas di telapak kaki dapat meluncur di atas air, Ki Ageng. Ki Ageng pun dapat melakukannya. Aku yang setua ini, alangkah bodohnya, tidak mempelajari ilmu itu. Bila ada kesempatan, aku akan mencoba dan mempelajari di atas air, Raden. Maaf, Ki Ageng Windu. Aku tidak bermaksud mengajari ilmu ini. Tidak apa-apa, Raden. Justru dengan pengetahuan ini, dapat kuwarisi kepada seluruh murid-muridku di cabang Kota Walini. Mudah-mudahan berhasil, Ki Ageng. Terima kasih, Raden.
Terpaksa aku betot saja selendang ini untuk menangkis jarum-jarum yang berbahaya itu. Ku tahan tarikan ini. Putus. Selendangku putus ditariknya. Nah, dengan selendang ini, ku tangkis serangan-seranganmu. Masih juga kuat tenagamu, Anting Wulan. Tapi awas, ini kau tahan. Pukulan sewu angin puyuh. Nafasku sesak. Akhirnya kau ambruk juga, Anting Wulan. Sekarang musnah sudah satu lawanku. Guru, apakah Anting Wulan benar-benar mati, Guru? Atau hanya tidak sadarkan diri? Iya, Guru. Kita harus waspada. Jangan-jangan dia pura-pura jatuh. Selagi kita lengah, tiba-tiba dia menyerang kita, Guru. Cerdik juga kalian berdua. Sebentar, aku lihat dulu dari dekat. Oh, hebat si Anting Wulan ini. Belum mati juga. Napasnya perlahan. Rupanya dia tidak sadarkan diri. Ki Jero, Gendit. Biarkan Anting Wulan terkapar di sini. Dia tidak akan bisa lari. Dia masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Apa tidak berbahaya, Guru? Tidak. Ayo, sekarang kita tinggal pergi. Sebentar lagi malam datang. Kita istirahat dan santap malam dulu. Baik, Guru. Kakang, kau mau kemana, Kakang? Aku mau melihat keadaan Anting Wulan. Apakah dia masih terkapar di ruangan penyiksaan itu? Untuk apa, Kakang? Guru melarang kita ke sana. Nanti berbahaya kalau terjadi sesuatu. Kau cemburu. Kalau aku datang sendirian ke tempat penyiksaan itu. Bukan itu masalahnya, Kakang. Ini perintah guru. Kita jangan melanggarnya. Aku hanya ingin melihat sebentar saja. Penasaran sekali. Karena aku telah dipencundangi dan dikalahkan dengan mudah. Bukan Kakang saja yang dikalahkan. Tapi aku juga dikalahkan. Dalam keadaan terikat, masih bisa melakukan penyerangan terhadap kita, Kakang. Seharusnya akulah yang membunuh Anting Wulan itu. Kita semuanya menginginkan dia mati. Tapi guru mempunyai maksud lain. Ingin menukarkan Anting Wulan dengan arca emas Dewa Siwa. Hanya itulah yang menjadi keinginan guru. Kita tidak bisa melawannya. Memang demikian, Kakang. Kita harus patuh. Guru mempunyai maksud lain untuk kepentingan kita juga, Kakang. Tapi aku ingin melihat sebentar saja. Kalau nanti guru datang, kau bilang saja aku sedang di kebun belakang. Baiklah, tapi hati-hati, Kakang. Ya, aku akan selalu hati-hati, istriku. Tubuh itu masih tergeletak di tempatnya. Kelihatannya belum sadarkan diri. Kesempatan aku melakukan pembalasan denganmu, Anting Wulan. Tubuh yang terluka begitu menggiurkan. Dengan caraku ini, terbalaslah sudah sakit hatiku. Tapi sebelum aku melakukannya, lebih baik tubuhmu kuangkat dulu ke atas batu hitam di sebelah sana. Akhirnya kau dapat kutaklukkan dengan cara ini. Dadaku berdebar-debar keras. Ya, kubaringkan saja di sini. Dengan berbaring begini, aku leluasa melakukan sesuatu atas dirimu, Anting Wulan. Di manakah aku ini? Di manakah aku ini? Dingin sekali. Bagus. Kau mulai sadar, Anting Wulan. Aku Ki Jero berdiri di hadapanmu. Apa yang akan kau lakukan terhadapku, Ki Jero? Aku tidak bisa menggerak-gerakkan tanganku lagi. Anting Wulan, aku akan membawamu ke surga. Nah, akan kumulai. Kau merobek bajuku. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan
tidur bersamamu. Mukanya mendekati leherku. Gila, mulutnya bau arak. Tapi sebelum ini terjadi, aku harus menggigit lehernya. Dia atau aku yang mati. Kau menyerah bukan? Anting Wulan. Jahanam. Lepaskan leherku. Lepaskan. Baik, mampuslah kau jahanam. Kakang, apa yang terjadi? Ki Jero yang kerasukan setan dan nafsu birahi sewaktu mendekati leher Anting Wulan. Tiba-tiba Anting Wulan dengan sisa tenaganya yang terakhir menerkam leher Ki Jero dan digigitnya sekuat tenaga hingga urat leher Ki Jero putus. Darah segar memancur, Ki Jero kelojotan tewas. Hiu Kendit datang memburunya tapi terlambat. Benar-benar goblok semuanya. Aku sudah melarang jangan dekat-dekat dengan Anting Wulan. Tapi kenapa masih dilanggar juga? Maafkan Guru, aku sudah melarangnya. Tapi rupanya Kakang Jero mendesak terus ingin melihat Anting Wulan. Apakah kau tidak merasa curiga kepada suamimu itu, ha? Memang semula aku curiga, Guru. Tapi aku tidak menyangka kalau Kakang akan melakukan perbuatan yang tidak aku duga. Ki Jero ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Anting Wulan dengan didasari dendam. Tapi sayang, niatnya belum kesampaian. Tewas dengan urat leher putus serta keracunan. Aku tidak akan tinggal diam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ayo, ikut aku ke kamar penyiksaan itu. Anting Wulan sudah lumpuh tenaganya. Telah punah. Hai Guru, Aku tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhku lemas. Kau seperti ular yang tidak berdaya, Anting Wulan. Ya, terpaksa aku harus melenyapkan dirimu. Kau telah lenyapkan nyawa Ki Jero. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sayang sekali kematianmu seperti seekor binatang, Anting Wulan. Nah, tanganmu akan diikat lagi. Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Kerongkonganku terasa kering sekali. Ya, kering sekali. Apakah racun-racun itu mulai menjalar ke jantungku? Tubuhku, tanganku, dua-duanya telah dirantai. Kenapa aku tidak bisa berteriak lagi? Kenapa dengan diriku ini? Apakah ajalku sampai di sini? Anting Wulan yang tidak berdaya itu, setelah kedua tangannya diikat, lalu diseret ke pinggiran jurang. Kita tinggalkan Anting Wulan yang tersiksa itu, dan kini kita beralih di leher Gunung Semeru. Dua sosok bayangan hitam berhenti di sebuah pohon besar. Raden, kenapa kita berhenti di sini? Ki Ageng Windu, kenapa tiba-tiba hatiku merasa berdebar-debar? Rasanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Apakah kau khawatir akan Lantri yang kita tinggal di bekas perguruan jalak itu? Jangan khawatir, Raden. Murid-muridku dan Melur dapat menjaganya dengan baik. Ayo, kita teruskan berlari mendaki ke atas. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan, Raden. Semoga tidak ada terjadi apa-apa. Kalau kau tidak memikirkan Lantri dengan sepasang mustika biru itu, pasti kau sedang memikirkan keselamatan kekasihmu itu. Benar, Ki Ageng. Aku sedang memikirkan nasib Anting Wulan. Kasihan. Tubuhnya harus tersiksa begitu karena racun-racun yang menyerangnya. Ya, aku ingin saja membawa Lantri ke puncak supaya dapat melihat keadaan Anting Wulan yang sebenarnya. Benar-benar arca emas yang diperebutkan itu pembawa petaka. Ya, sudahlah. Jangan terlalu difikirkan. Sekarang kita sedang berusaha membebaskannya. Ayo, Raden. Kita lari ke atas lagi. Baik. Hup, ya. Capek juga, Ki. Ya. Perjalanan mendaki ini memang sangat melelahkan. Raden, ya, kita telah sampai di daerah pemujaan. Lihat, bangunan seperti kuil itu yang akan kita tuju. Sekarang kita akan sebarkan asap penidur supaya semua penjaga-penjaga yang berkeliling ronda
akan lelap tidur. Lakukanlah, Ki Ageng. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayo, kita ke sebelah sana. Ada beberapa obor yang menyala. Kita sebarkan di antara obor-obor itu. Aneh. Benar-benar aneh. Hawa di sini begitu dingin. Obor-obor itu tetap menyala. Obor-obor itu dibuat dari bahan minyak lemak kambing dicampur dengan minyak kelapa. Jadi akan tahan oleh cuaca dingin. Oh, pantas. Dapat menyala terang di tempat yang sedingin ini. Ya, nah, mari Raden. Ke sana. Ki Ageng Lindu menyebarkan beberapa bungkus bubuk penidur di atas obor yang menyala. Maka terciumlah bau harum yang menyengat hidung. Lalu seketika itu juga, semua penjaga di sebuah bangunan yang berbentuk kuil tertidur lelap. Lalu kedua pendekar itu leluasa menyelinap masuk ke dalam. Tidak ada satu orang pun di sini. Tapi ada bekas tanda dupa dibakar. Apa yang terjadi di sini? Ki Ageng, cepatlah kemari. Oh, ya. Kau melihat dan menemukan sesuatu, Raden? Iya, Ki Ageng. Ini, sobekan baju Anting Wulan. Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya? Aku berdosa tidak bisa menyelamatkannya. Ya, aku berdosa. Ya. Den, tahan amarahmu. Mendugalah yang baik. Belum tentu Anting Wulan tewas. Mari kita cari terus. Aku yakin pasti masih berada di sekitar ini. Ayo, kita cari jejaknya. Iya, Ki. Gendit, letakkan tubuh itu di pinggiran jurang. Baik, Guru. Berat juga tubuh ini ditariknya. Iya, sudah, Guru. Bagus. Nah, sekarang kemarilah yuk, Gendit. Kau akan saksikan aku membunuh Anting Wulan. Baik, Guru. Gendit, aku akan mencincang Anting Wulan dengan pedangku ini. Mati juga perempuan sakti ini di tanganku. Dan aku merasa puas sekali. Hup, yeah! Siapakah yang berlaku kurang ajar menghalangi maksud dan tujuanku ini? Keluarlah, jangan sembunyi. Ayo, keluar. Kubunuh kau. Raden, ya, kau selamatkan tubuh Anting Wulan itu. Aku akan memancing Rambi ini keluar dari lingkaran tempat ini. Baik. Kenapa kau seperti orang kebingungan, Rambi? Perempuan jahat? Perempuan dari Segoro Ireng. Tentu kau masih ingat denganku, bukan? Rupanya kau Ki Ageng Lindu. Pantas pedangku dengan mudah dapat kau lencengkan dari korban yang akan kuhabisi jiwanya. Perbuatanmu itu terlalu keji, Rambi. Bukan lawan yang tidak berdaya, tapi akulah lawanmu. Benar-benar kau membuatku marah. Kalah pedangku ini. Tahan dengan tongkatku ini. Kedua pendekar tua itu saling menyerang, menangkis dan mengeluarkan kepandaiannya. Tanpa mereka sadari, perkelahian itu telah menjauhi jurang. Lalu Raden Saka dengan cepat menyambar tubuh Anting Wulan. Yu Kendit yang berusaha menahannya dihajar dengan ilmu pukulan jarak jauh dari kincir metu. Tubuh Yu Kendit menjerit melengking, jatuh ke jurang. Satu penghalangku telah masuk jurang. Kini tinggal Rambi sendirian. Aku harus membantu Ki Ageng Lindu. Pedangmu terasa tumpul, Rambi. Kau tidak akan bisa melawanku. Kau akan lenyap, Rambi. Kau terlalu sombong, Ki Ageng. Apakah aku ini takut dengan segala gertakmu? Tidak, aku pewaris dari Segoro Ireng. Tidak takut dengan segala ilmu-ilmu yang kau miliki itu. Nah, ayo, serang aku lagi, Ki Ageng. Aku ingin merasakan kesaktian ilmu yang kau miliki itu. Nah, kau jagalah dengan ilmu Garuda yang menyambar-nyambar. Imbangi.
Mereka bertempur seperti serigala-serigala lapar. Aku tidak bisa membantu Ki Ageng. Bisa-bisa salah maksud kau. Sebaiknya aku turun gunung saja menyelamatkan Anting Wulan. Iya. Sebentar lagi aku sampai di perguruan Jalak. Anting Wulan. Anting Wulan mulai sadar. Anting Wulan. Anting Wulan. Kau dengar suaraku? Aku haus. Iya. Sebentar. Aku ambilkan air embun saja. Jilati daun-daun yang basah ini, Anting Wulan. Siapakah? Astaga, darah hitam. Ya, darah hitam. Racun-racun itu mendekati pusat peredaran darah. Aku cegah saja supaya tidak menjalar. Maaf, Anting Wulan. Terpaksa aku menotok jalan darahmu. Ya. Anting Wulan, badanmu dingin sekali. Racun-racun itu membias ke seluruh tubuhmu. Anting Wulan, aku akan menyelamatkan dirimu. Aku mencintaimu, Anting Wulan. Aku mencintaimu. Aku harus cepat-cepat sampai ke tempat Lantri. Di sana sepasang permata biru disimpan oleh Lantri. Hanya permata itulah yang dapat menyembuhkannya. Kau kewalahan, Nirambi. Kau tidak akan menang melawanku. Ayo, keluarkan semua kesaktianmu. Ayolah, Nirambi. Jan, kau benar-benar tangguh. Awas, lehermu putus dengan pedangku ini. Harimau gunung. Garuda Sakti. Ain, kamu kujagar. Aduh, kau melukai tubuhku, menghinaku. Kau menghinaku. Ku balas sakit ini. Awas tongkatku. Dengan perasaan cinta yang mendalam, wajah Anting Wulan diusapnya dengan telapak tangan Raden Saka. Ya, perasaannya begitu perih, teriris tajam melihat Anting Wulan kepayahan menanti antara hidup dan mati. Lalu dibopongnya tubuh itu melesat menuruni gunung. Sementara di puncak Semeru, Ki Ageng Lindu, si pengemis budiman masih bertempur adu tanding dengan Nirambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya,